Asnya yang baru ini kita masukkan. Oh, oh sorry, tembus ke bawah karena bawah belum ada ya. Nanti kalau sudah ada tutupnya yang bawah gantian ya. Ini saya pasang dulu ya. Oke, nanti saya yang kedua aja. Subscribe dulu channel kami Gado-Gado Kreatif, kemudian aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami, dan ikuti Facebook serta IG dari kami. Enjoy! Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami admin Gado-Gado Kreatif ya. Untuk kali ini kita akan membahas cara mengganti bearing bos arem lah, bos arem belakang ya. Karena ini sudah kocak, jadi kalau kita cek roda akan ada sepeleng kanan kiri. Ini sudah saya belanjakan untuk spare partnya ya. Ini untuk spare partnya. Jadi ini adalah as dalamnya ya. As dalamnya beli dua kanan kiri. Untuk bearingnya beli dua kanan kiri. Jangan lupa juga ini apa namanya, penutupnya ini seal ya. Ini paling mahal ini. Ini kecil tapi urgent ini. Kenapa? Karena kalau ini tidak diganti nanti debu-debu, kotoran itu akan masuk ke daerah bearing ini sehingga menjadi cepat rusak. Ini buat pengalaman untuk teman-teman ya. Jadi yang sebelumnya itu sudah saya ganti bearing 2 sama bos armnya. Nah, penutupnya ini saya ganti satu, ternyata kalah. Ya. Jadi sebaiknya jangan mengambil resiko terlalu banyak. Ini berkaca dari pengalaman sebelumnya. Ketika salah satu kalah, maka yang sisi yang lain akan ikut kalah ya. Jadi saya sekarang tidak mau ambil resiko, saya ganti dua-duanya. Ini banyak yang mau diganti ini di sektor kaki-kaki. Ini untuk bearing roda. Ini bearingnya gear. Kemudian ini adalah gear set ya. Banyak yang saya ganti hari ini. Oke. Jangan lupa di subscribe dulu ya channel kami untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami ya, seputar otomotif dan pemesinan ya. Kalau pemesinan ini ya, ini adalah alat-alat pemesinan. Jadi ini memang channel khusus pemesinan dan otomotif ya. Nah, itu mesin yang lain ya. Untuk mengganti bearing maka tahapannya adalah lepas roda. Roda harus turun, kemudian kita lepas armnya. Jadi saat ini yang dilepas ya, kanan kiri ya. Terus yang di bawah pangkonnya atau rumahnya nggak kelihatan ya. Ini untuk rumahnya nih, apa, sok atau ya, rumahnya sok ini kita lepas juga. Jadi ini turun semua nanti. Ini turun semua. Ya, jangan di skip ya. Kita mulai. Mungkin videonya agak sedikit terpotong karena saya rekam sendiri sambil bongkar sendiri, tidak ada stand ini ya. Jadi mungkin videonya agak sedikit terpotong nanti. Tapi tidak akan mengurangi rekaman ini, artinya tidak akan mengurangi step-stepnya. Jadi step-stepnya nanti jelas ya, apa yang mau dibongkar dulu atau apa. Sekarang kita mulai bongkar roda. Kita lepas baut roda ya, baut roda kanan kiri. Kalau lepas roda ini dikendorkan ya, ini dikendorkan. Oke, baut roda sudah kita lepas. Jadi rodanya tinggal kita turunkan ya. Nah, kita lepas bentar lagi ya. Ini biar bisa kita lepas rodanya ya.
roda sudah kita lepas ya. Ini roda sudah kita lepas. Kita ganti bearingnya di sini nanti ya. Ini ya. Ini sudah kocak ini. Ini sudah kocak, ini sudah tidak boleh dipakai lagi sebenarnya. Ini sudah membahayakan pengendara ini ya. Jadi kita proses ngelepas bawah. Selanjutnya yang dilepas setelah roda turun adalah baut ini. Ini adalah baut yang ke arm. Kemudian ini yang ke skok ya, atau suspensi. Yang ke suspensi dilepas. Nanti biar mudah untuk mengambil armnya. Armnya harus turun ini. Armnya harus turun ini. Ya. Kemudian baut ini. Pengikatnya yang ke delta boxnya ini ya. Oke, saya lepas dulu. Nah, sudah arm sudah turun ya. Ini arm sudah turun, kita lepas pengamannya. Jadi ini juga harus kita ganti ini. Nah, kemudian ini as dalamnya ya. Ini pernah ganti saya ini. Ini sudah ganti yang kedua kali. Jadi untuk as dalam ya. Nah, ini as dalamnya. Nih. Untuk as dalam ini bisa digunakan bolak-balik. Ya, artinya begini. Ini adalah bearingnya, balik bagian pinggir sini. Jadi yang terpakai adalah ujung sini. Ujung ini ya. Kalau seandainya ganti, maka yang as dalam itu cukup dibalik gini, ganti posisi. Jadi yang beli atau yang diganti hanya bearingnya saja. Ini. Kalau sudah pergantian yang kedua seperti saya ini, maka saya beli asnya dua, beli A-nya baru ya. Ini asnya baru. Ya. Jadi asnya baru. Jadi as ini bisa digunakan sisi kanan. Kalau sisi kanan rusak, dibalik kita gunakan sisi kiri ya. Untuk as dalam. Yang harus ganti adalah bearingnya. Nah, bearing ini kita pasang di armnya ya. Dan juga pelindungnya ini harus kita ganti ya. Harus diganti. Karena kalau pelindungnya salah satu pelindung kalah, akhirnya kotoran masuk sehingga salah satu bearing rusak terlebih dahulu, yang sebelahnya pasti akan ikut rusak ya. Jadi kalau saya sarankan, meskipun ini harganya paling mahal ya, untuk saat ini saya baru beli ini 55.000 untuk daerah Malang ya. Ini sebaiknya diganti, makanya saya juga ganti. Ini sudah kita siapkan ya. Sudah kita siapkan ya, kodenya 5BP F212901 itu kodenya ya. Nah, untuk cara melepasnya ini sama halnya dengan cara melepas bearing-bearing. Ya, tinggal kita gunakan as yang panjang, kemudian kita dorong dari atas ya. Selanjutnya untuk melepas bearing ya, ini bearingnya ini kelihatan ya, ini bearingnya yang akan kita ganti pinggirannya ini. Akan kita ganti dengan bearing yang baru ya. Ini yang akan kita ganti. Cukup menggunakan besi ya, seperti ini. Dimasukkan aja sampai nyantol, baru kita pukul dengan palu ya. Nah, seperti ini, tok. Nanti akan terlepas sendiri. Tidak saya videokan karena saya merekamnya sendiri ya.
Jadi mudah ini, nanti tinggal pasang kembali. Nanti ini kita dorong pelan-pelan, saya masuk selalu lurus, selesai ya, atas bawah ya. Sebelum kita masukkan bearing, kita kasih lumas ya, grease ya, kita kasih grease ya, kalau kata orang sini stempet. Stempet. Setelah dikasih stempet, ini siapkan, saya tambah kain, kemudian tutup bekas yang lama, baru kita pukul pelan-pelan ya, sampai lurus ya. As dalam kita buka ya. Nah, seperti yang saya infokan tadi, jadi as dalam ini karena bearingnya hanya bagian pinggir sini, maka as dalam ini bisa digunakan sisi ini dulu. Ketika nanti berapa tahun misalnya ganti lagi bearing, maka as dalam cukup dibalik, yang asalnya gini dibalik begini. Maka yang beli hanya bearingnya saja. Nah, sebelum ini kita masukkan, jangan lupa diberi grease ya, diberi grease ya, atau kalau ke orang sini bilangnya stempet ya. Saya beri grease ya, jangan ragu-ragu untuk memberi grease, karena ini untuk pelumas bagian dalam. Jangan sampai kejadian grease-nya kering, nggak boleh. Ini mudah memasukkannya ini. Dan asnya yang baru ini kita masukkan. Oh sorry, tembus ke bawah karena bawah belum ada ya. Nanti kalau sudah ada tutupnya yang bawah gantian ya, ini saya pasang dulu ya. Oke, nanti saya yang kedua aja. Proses selanjutnya kita pemberian pelumas ya, karena bearing sudah kita pasang. Nah, tutup bawah ini kita pasang dulu ya, ini kita pasang ya, kemudian ini kita beri grease gampang ya. Yang penting ada alatnya, bisa dibongkar sendiri di rumah, lebih murah meriah sekaligus belajar. Kemudian asnya, ini asnya yang bawah karena ini tembus, kita masukkan aja, tembus ke bawah. Kemudian as kedua kita buka, as kedua kita masukkan. Nah, ini pas ya, atas bawah ini sudah dengan yang bawah. Kemudian setelah asnya dipasang, baru kita pasang tutupnya yang baru. Saya bilang baru ya, jangan coba-coba mengganti tutup atau menggunakan tutup yang lama, daripada nanti kerja dua kali ya. Tutup yang baru, tinggal pasang aja, dah selesai ya. Jadi nanti tutup pertama dipasang, setelah diberi grease tutup pertama dipasang, kemudian asnya masuk bersama gantian, kemudian tutup sebelahnya dipasang. Selesai untuk penggantian bearing, tinggal merakit kembali ke sepedanya ya. Kalau merakitnya tidak perlu saya demokan, saya kira teman-teman sudah memahami cara bongkarnya, berarti cara memasangnya juga sama tahapannya ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe Gado-Gado Kreatif.